Baik, selanjutnya yaitu ada materi tentang prinsip-prinsip anti korupsi. Sebelumnya, apa sih prinsip-prinsip anti korupsi itu? Prinsip-prinsip anti korupsi merupakan langkah-langkah antisipasif yang harus dilakukan agar laju pergerakan korupsi dapat dibendung bahkan diberantas. Prinsip-prinsip anti korupsi pada dasarnya terkait dengan semua aspek kegiatan publik yang menurut adanya integritas, objektivitas, kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, dan melaksanakan kepentingan publik di atas kepentingan individu. Selanjutnya, apa aja prinsip-prinsip anti korupsi? Yang pertama yaitu ada prinsip akuntabilitas, kedua prinsip transparansi, ketiga prinsip kewajaran, yang keempat kebijakan, dan yang terakhir ada kontrol kebijakan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ada akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas ini pada dasarnya dimaksudkan agar kebijakan dan langkah-langkah atau kinerja yang dijalankan sebuah lembaga dapat bertanggungjawabkan. Oleh karena itu, prinsip akuntabilitas membutuhkan perangkat-perangkat pendukung, baik berupa perundang-undangan atau de jure maupun dalam bentuk komitmen dan dukungan masyarakat atau de facto, baik pada level budaya, individu dengan individu maupun pada level lembaga. Di dalam prinsip akuntabilitas, pelaksanaannya harus dapat diukur melalui yang pertama, ada mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan. Yang kedua, yaitu ada evaluasi. Evaluasi terhadap kinerja administrasi, proses pelaksanaan, dampak, dan manfaat yang diberikan oleh setiap kegiatan kepada masyarakat, baik manfaat langsung maupun manfaat jangka panjang yang setelah beberapa tahun kegiatan ini dilaksanakan. Prinsip yang kedua yaitu ada transparansi. Transparansi merupakan prinsip yang mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik, menurut Prasojo pada tahun 2007. Dalam bentuk yang paling sederhana, keterikatan interaksi antar dua individu atau lebih mengharuskan adanya transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran. Di dalam transparansi ada proses-prosesnya juga. Yang pertama ada proses penganggaran, yang kedua ada proses penyusunan kegiatan, yang ketiga ada proses pembahasan, yang keempat proses pengawasan, dan yang terakhir ada proses evaluasi. Yang pertama ada proses penganggaran. Proses penganggaran ini bersifat dari bawah ke atas atau bottom up, mulai dari perencanaan, implementasi, laporan anggaran, pertanggungjawaban dan penilaian atau evaluasi terhadap kinerja anggaran. Hal ini dilakukan untuk memudahkan kontrol pengelolaan anggaran oleh masyarakat. Yang kedua, ada proses penyusunan kegiatan. Proses penyusunan kegiatan terkait dengan proses pembahasan tentang sumber-sumber pendanaan atau anggaran pendapatan dan alokasi anggaran atau anggaran belanja pada semua tingkatan. Yang ketiga, ada proses pembahasan. Proses pembahasan adalah pembahasan tentang pembuatan rancangan peraturan yang berkaitan dengan strategi penggalangan dana, kegiatan dalam penetapan retribusi, pajak, serta aturan lain yang terkait dengan penganggaran pemerintah. Yang keempat, yaitu ada proses pengawasan. Proses pengawasan tentang tata cara dan mekanisme pengelolaan kegiatan mulai dari pelaksanaan tender, pengerjaan teknis, pelaporan finansial, dan pertanggungjawaban secara teknis. Proses pengawasan dilakukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait dengan kepentingan publik atau pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat sendiri. Yang terakhir yaitu ada proses evaluasi. Proses evaluasi dilakukan terhadap penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan secara terbuka. Evaluasi harus dilakukan sebagai pertanggungjawaban secara administratif, teknis, dan fisik dari setiap output kerja pembangunan. Kewajaran. Prinsip fairness merupakan prinsip untuk menekan terjadinya ketidakwajaran dalam hal penganggaran maupun ketidakwajaran dalam hal lainnya. Prinsip kewajaran terdiri atas 5 sifat: komprehensif, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif. Komprehensif mempertimbangkan semua aspek prinsip pembebanan pengeluaran dan tidak melampaui batas. Fleksibilitas, tersedianya kebijakan tertentu untuk mencapai efisiensi dan efektivitas.
kualitas. Terprediksi ketetapan dalam perencanaan berdasarkan asas value for money. Informatif, sistem informasi pelaporan yang teratur dan informatif merupakan dasar penilaian kinerja, kejujuran, dan proses pengambilan keputusan. Kebijakan berperan untuk mengatur tata interaksi dalam ranah sosial agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan negara maupun masyarakat. Kebijakan anti korupsi tidak identik dengan undang-undang, tetapi bisa juga berupa dengan undang-undang lainnya. 4. Aspek kebijakan anti korupsi. Yang pertama merupakan isi kebijakan, merupakan kandungan unsur-unsur yang terkait untuk permasalahan korupsi sebagai fokus dari kebijakan. Yang kedua, pembuatan kebijakan, cerminan kualitas dan integritas pembuat dan pembuat kebijakan juga akan menentukan kualitas dari isi kebijakan. Contohnya DPR yang membuat kebijakan dan DPR juga akan menentukan kualitas dari isi kebijakan. 3. Penegakan kebijakan didukung oleh faktor penegak kebijakan dari kepolisian, pengadilan, pengacara maupun lembaga kemasyarakatan. 4. Kultur kebijakan merupakan nilai-nilai pemahaman, nilai persepsi, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum undang-undang anti korupsi. Kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan disebut juga kontrol aturan main, merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat benar-benar efektif untuk menghapuskan semua korupsi. Bentuk kontrol kebijakan pemerintah. Yang pertama, partisipasi. Semua orang wajib partisipasi dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam proses penyusunan maupun pelaksanaannya. Evolusi atau oposisi. Kontrol kebijakan berupa menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak. 3. Reformasi. Kontrol kebijakan berupa reformasi merupakan mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai. Kesimpulannya, korupsi dapat dicegah dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada semua individu. Dengan menerapkan 9 nilai-nilai anti korupsi, yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, berani, peduli, kerja keras, sederhana, dan mandiri, yang terbagi dalam 3, yaitu nilai anti korupsi inti, nilai anti korupsi sikap, dan nilai anti korupsi etos kerja. Dalam penerapan prinsip-prinsip anti korupsi dituntut adanya integritas, efektivitas, kejujuran, keterbukaan, tanggung gugat, dan meletakkan kepentingan publik di atas kepentingan individu. Prinsip korupsi harus ditegakkan untuk mencegah faktor eksternal penyebab korupsi terjadi, yaitu dengan menegakkan prinsip anti korupsi, akuntabilitas, transparansi, kewajaran atau fairness, aturan main atau kebijakan, serta kontrol terhadap kebijakan
kebijakan atau kontrol aturan main. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.